Bismillahirrahmanirrahim. Bab fadli sholatil asri. Bermula ini bab menerangkan keutamanya sholat asar. Bab fadli sholatil asri utawi iki iku nerangno keutamaane sholat asar. Qala berkata siapa Imam Bukhari hadatsana Al-Humaydiyu qala Al-Humaydiyu hadatsana Marwan ibnu Muawiyah qala Marwan hadatsana Ismailu an Qaisin dari Qais an Jarir ibni Abdillah qala berkata siapa Jarir. Kunna ada siapa kita kata Jarir itu indah nabisnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nanti waktu malam. Fanadoro maka melihat siapa Nabi ilal qamari kepada bulan purnama, ilal qamari kepada bulan purnama, melihatnya lailatan dalam waktu malam, yakni menghendaki siapa Jarir al-badro pada bulan purnama. Faqala maka berkata siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innakum sesungguhnya kamu semua satarauna itu akan melihat, satarauna itu akan melihat siapa kamu semua robbakum pada Tuhan kamu semua. Kama tarauna sebagaimana melihat, kama tarauna sebagaimana melihat siapa kamu semua hadal qamara pada ini rembulan. La tudom sampean pakai tasdid pakai mimnya, pakai enggak pakai tasdid. Mimnya ya. Enggak Pak. Pakai tasdid kan? La tudhamuna khali. Jadi ada dua ini kalau tidak pakai tasdid maknanya la tudhamuna khali tidak. Kalau tidak pakai tasdid maknanya tidak payah siapa kamu semua. Kalau pakai tasdid la tudhamuna khali tidak berdesakan siapa kamu semua. Sekarang apa enggak Pak? La tudhamuna khali tidak berdesakan siapa kamu semua fi ru'yatihi di dalam melihat robbakum. Fa inistata'tum maka apabila mampu siapa kamu semua mampu ala tughlabu pada hendaknya tidak dikalahkan siapa kamu semua, enggak dikalahkan dengan pekerjaan macam-macam. Ala sholati qabli ala sholatin atas sholat qablatul syamsi dalam sebelum munculnya matahari berarti subuh, wa qabla ghurubiya dan di dalam sebelum tenggelamnya sama seperti asar. Faf'alu maka melakukanlah kamu semua, faf'alu maka melakukanlah kamu semua. Suma qara'a kemudian membaca siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini ada yang merujukkan suma qara'a ini Jarir. Suma qara'a baca siapa Rasul Jarir wasabbih pada ayat wasabbih. Wasabbih bihamdika wasabbih dan salatlah kamu. Sabbih di mana salatlah min kita lagi juz wa irtukur karena tasbih itu kan bagian daripada isinya salat. Wasabbih dan salatlah kamu bihamdi rabbika khali ay mutalabbisan bihamdi rabbika khali melakukan dengan memuji Tuhanmu atau kali memakai ayat mutalab bisan bihamdi rabbika kali memakai atau melakukan memuji Tuhanmu. Salatnya qablatul syamsi sebelum munculnya matahari berarti subuh, wa qabla ghurubi sebelum tenggelamnya matahari. Qala berkata Ismailu siapa Ismail if'alu melakukanlah kamu semua lakonono subuh asar itu. La yafutanna sungguh jangan layafutanna sungguh jangan lepas apa sholatin qablatul syamsi wa qabla ghurubiha itu kum pada kamu semua, kum pada kamu semua. Jadi setelah kita membaca memahami redaksi sepintas kilas yang ada di hadis ini kan menjelaskan bahwa sholat qablatul syamsi sebelum munculnya matahari berarti subuh, qabla ghurubiya berarti asar. Nah, berarti ini subuh dan asar. Makanya judul yang dibuat oleh Imam Bukhari bab fadli sholatil asri ini bab menerangkan keutamanya asar. Nah, mana subuhnya kan gitu kan? Oh, ini kedua. Nah, mesti mana subuhnya? Nah, inilah yang disebut namanya kalau orang ngaji ilmu balaghah namanya ijaz hadaf. Jadi maksudnya bab fadli sholatil asri was subhi. Jadi sudah saking maklumnya sehingga walaupun tanpa disebut subuh itu jelas. Nah, ini kalau bahasa orang orang ngaji balaghah itu ijaz hadaf. Sekarang kayak gini. Contoh ya kita ngaji babul haji, bab haji. Padahal yang disebut itu naik haji umroh juga disebutkan, tapi hanya babul haji. Misalkan babul haji wal umroh. Jadi karena saking jelasnya, saking maklumnya dibuang saja gitu aja. Nah, itu namanya ijaz hadaf. Jadi meringkas dengan cara membuang karena sudah dianggap maklum.
Nah, itu judulnya begitu. Makanya ya Imam Imam Bukhari saja ini disangkal ini ya, kritik. Coba Imam Bukhari hadisnya ini kalau dia ngenangan itu kan subuh dengan asar, kok judulnya Fadli Sholatil Asr, itu kurang gitu, bukan kurang, memang lagunya kayak gitu, karena sudah jelas maka dibuang. Nah, bukan kok kurang, memang kayak gitu lagunya. Jadi wong ngene kadang pinter ki repot. Nah, kemudian alasannya kedua, kenapa sih alasannya kan kenapa Imam Bukhari kok menyebutkan asar saja, subuh kan enggak disebutkan. Sebab gini, waktu asar itu waktu diangkatnya amal. Jadi amal itu udah diangkat oleh Allah itu waktu asar. Nah, dan waktu asar itu alasannya itu malaikat yang akan jaga malam itu kan turun, sehingga sholat asar itu juga disaksikan oleh malaikat yang tukang jaga malam. Karena yang tukang jaga pagi kan pergi, malam datang. Nah, itu alasannya. Ya namanya alasan itu ada saja. An Jarir bin Abdillah qala Jarir kuna inna Nabi sallallahu alaihi wasallam, kami pernah para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam di malam hari, malam itu malam bulan purnama. Terus Nabi mengatakan innakum sataruna rabbakum, kamu semua akan melihat Tuhan kamu seperti melihat rembulan ini. Ini bahasa yang harus kita pahami. Itu bukan kok berarti Allah itu kayak rembulan, itu bukan, tapi melihatnya. Jadi tasbih itu melihatnya. Maksudnya kita juga akan melihat Allah sebagaimana kita melihat rembulan. Bukan kalau Allah kayak rembulan, bukan, tapi maksudnya melihatnya itu yang dimaksud. Jadi kita pun akan melihat Allah seperti kita melihat bulan purnama ini, ya terang, jelas, tidak ada berdesak-desakan, tidak pakai desakan. Desakan ada bulan purnama. Masuk kita dulu itu berdesakan enggak. Nah, begitu pula nanti kita di surga kan, di alam akhirat sama-sama di surga, Allah tidak pakai desakan, tidak pakai. Nah, sehingga ketika berdesakan ada satu yang melihat, ada yang enggak, bukan begitu. Semuanya bisa melihat. Cuman tingkatan orang melihat di surga itu enggak sama, karena nikmat yang luar biasa di surga itu adalah melihat Tuhan. Melihat Tuhan itu nikmat yang luar biasa. Maka tingkat-tingkatnya enggak sama. Ya, ada yang seminggu sekali, ada yang tiap hari, ada yang 2 hari. Nah, makanya bahasanya itu Nabi itu pernah cerita. Besok di pasar, di surga itu ada pasar. Sahabat itu heran. Loh, maksud surga itu pasar tuh ngapain, beli apa kan gitu, ya cukup. Nah, ternyata yang dimaksud Nabi ini di hari Jumat. Nah, itu Allah Subhanahu wa taala ini semuanya penduduk surga itu bertemu Allah, melihat Allah. Dan kemudian Allah itu tambah gagah, tambah ganteng, tambah luar biasa. Sehingga ketika dia pulang ke rumahnya masing-masing, ke tempatnya masing-masing, ketemu istrinya bidadari, kaget. Kok tambah ganteng, tambah gagah dan seterusnya. Nah, jadi melihat Allah itu merupakan kenikmatan yang luar biasa. Nah, Nabi itu cara menjelaskannya dicontohkan langsung. Kayak menunjukkan bulan-bulan purnama kayak ini ya. Ada kamu nggak berdesak-desakan. Kalau satu riwayat kan mimnya bukan di doma, sehingga kamu tidak pakai payah, tidak pakai berdesak-desakan. Pokoknya nengok aja. Nah, semua jelas semua. Itu kenikmatan yang luar biasa. Nah, fa in istata'tum. Nah, ini yang penting, kalau kamu mampu, jangan sampai kamu terkalahkan dengan kesibukan. Jadi terkalahkan dengan kesibukan, ngantuk. Itu kalau waktu asar kan, kalau waktu subuh tidur, pokoknya kamu jangan terkalahkan dengan kesibukan apapun, dengan ngantuk apapun. Jangan sampai terkalahkan terus kemudian enggak sholat sebelum munculnya fajar itu subuh. Nah, memang subuh itu tantangan. Maka Nabi mengingatkan, jangan sampai terkalahkan kamu dengan tidur sehingga enggak sholat subuh. Kalau asar jangan terkalahkan dengan pekerjaan. Ngebut sampai maghrib masuk, asarnya belum, jangan, untuk Nabi. Nah, kemudian Rasul baca wasabbih bihamdi rabbika qabla tulisyamsi wa qabla ghurub, sebelumnya tenggelamnya matahari. Sampai Ismail Syakurawi, pokoknya lakukan pesan Nabi itu la yafutanna, jangan sampai ketinggalan salat qabla tulisyamsi wa qabla ghurubiyya. Nah, inilah kita yakini bahwa semua perkara yang wujud itu pasti bisa dilihat. Ini maknanya gitu kan. Karena Allah kan ada, pasti bisa dilihat, cuman ya bukan sekarang nanti, bukan sekarang ini, tapi nanti
di akhirat sama-sama di surganya Allah Subhanahu wa taala. Pokoknya setiap barang yang ada itu pasti bisa dilihat. Qala berkata sahabat Imam Bukhari, hadatsana Abdullah ibnu Yusuf, qala Abdullah hadatsana Malikun an Abi Zinad anil A'raj an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu qala bersabda siapa Rasulullah, yata'aqabuna fikum malaikatun fil laili wa malaikatun fin nahar. Yata'aqabuna bergantian. Yata'aqabuna bergantian. Ini kita ngikuti lughat yang masyhur. Biasanya kalau di pondok lughat akalunil barohis. Yata'aqabuna bergantian fikum di dalam kamu semua malaikatun siapa malaikat bilaili yang menjaga di dalam waktu malam, bilaili yang menjaga di dalam waktu malam, wa malaikatun dan malaikat binahari yang menjaga di waktu siang. Wa yastami'una dan berkumpul siapa malaikatun bilaili wa malaikatun binahari itu berkumpul fi sholatil fajr dalam sholat fajar wa sholatil asar. Sumaya ruju kemudian naik, sumaya ruju kemudian naik aladina siapa beberapa malaikat batu yang semalam siapa aladina fikum dalam kamu semua. Fayas'alu maka bertanya siapa Allah, fayas'alu maka bertanya siapa Allah hum pada aladina. Wa kali bermula Allah itu alamudat yang lebih tahu bihim dengan ibad atau mukminun. Ini Nabi dengan ibad atau mukminun yang sembah itu kan. Ada yang mengatakan musallun. Jadi ada yang merujukkan musallun, beberapa orang yang sholat. Kaifa kali bagaimana taraktu meninggalkan siapa kamu semua ibadi pada beberapa hamba saya. Fayakuluna maka berkata siapa malaikat atau aladina tarokna meninggalkan siapa kita hum pada ibad wahum kali bermula ibad itu yusoluna sholat siapa ibad wa ataina dan datang siapa sehum pada ibad wahum kali bermula ibad itu yusoluna sholat itu yusoluna sholat siapa ibad itu yusoluna sholat siapa ibad. Nah ini yata'aqabuna fikum malaikatun, ini lughat yang aneh. Mestinya kan kalau biasanya yang umum itu kan fi'il itu tetap disebutkan dari alamat tasnya maupun atau jama, walaupun fa'ilnya tasnya atau jama itu ja'a zaidun, ja'a zaidani, ja'a zaiduna. Cuman yata'aqabuna. Maka ini lughatnya orang Bani Kharis. Jadi lughat Bani Kharis ini bahasanya yang terkenal tuh akalunil barohid. Akalu kan disamakan akalu makan. Ni pada saya al barohid itu apa nyamuk ketika mereka digigiti nyamuk. Bahasanya apa? Akalunil barohid. Maka ketika bisa kan lughat akalunil barohid. Sebenarnya itu lughatnya orang Bani Kharis. Nah ada yang mengatakan ndak yata'aqabuna itu bukan lughat akalunil barohis, tapi malaikatun yang ada itu badal. Jadi gini bermakna yata'aqabuna bergantian siapa malaikat fikum dalam kamu semua, terus dibadali malaikatun malaikat. Nah, di malaikat itu adalah badal daripada dhamir yang ada pada lafaz yata'aqabuna. Ada yang dah itu bukan badal. Jadi gimana? Ini yata'aqabuna bergantian siapa malaikat fikum malaikatun bermula malaikat itu malaikatun. Nah, malaikat. Jadi gampangannya mutada yang khobarnya khobar yang mutadanya dibuang aihum malaikatun. Nah, bermula yang bergantian itu malaikatun malaikat. Cuman yang masyhur ya yang akalun bagus tadi. Nah kemudian bahasa kalimatnya malaikatun bilaili wa malaikatun binahar. Ini kalau bahasa balaghah ini kan sama-sama ditanwin. Nah, ini menunjukkan bahwa malaikat ini ada malaikat yang memang khusus menjaga waktu malam, ada malaikat yang khusus waktu siang. Terbukti berbentuk sama-sama nakiro. Karena isim nakiro ketika diulang-ulang berbeda. Ini malaikatun bilaili wa malaikatun bin nahar. Itu artinya malaikat yang beda. Jadi ada yang jaga malam, ada yang jaga siang. Nah, malaikat
dua malaikat, rombongan malaikat ronda malam kalau bahasanya Pak Sudikin itu kan. Nah, dan malaikat yang jaga siang itu bertemu ketika sholat fajar dan sholat asar. Katakan sholat subuh. Jadi sholat subuh itu berarti malaikat yang menjaga malam itu kan mau selesai. Nah, terus malaikat yang siang datang, jadi ketemu. Nah, kerja terima kamu, sholat terima apa ya? Kerjaan, wis ayo gawakmu. Begitu pula asar kan. Nanti asar kan gitu, yang siang ini mau selesai kerjaannya, nah yang malam dia datang. Nah, sama-sama ketemu. Maka ketika digambarkan oleh Rasulullah, ketika malaikat yang jaga malam, nah ini katakan subuh malam, dia naik ke atas, ditanya oleh Allah, hei malaikat, gimana hamba saya itu? Ya Allah, aku tengok malam, kan malam itu maghrib, isya, sholat. Nah kemudian subuh kan fajar, berarti sudah dekat siang. Subuh aku tengok pun juga sholat. Berarti malam sholat, siang sholat. Begitu nanti malaikat asar juga begitu. Ketika naik tanya Allah, hei malaikat, gimana hamba saya? Oh ya sholat tuh, aku tengok subuh itu sholat. Pagi juga sholat, tadi dia sholat terus. Nah, jadi makanya taroknahum wahum yusoluna wa atainahum wahum yusoluna. Nah sekarang yang jadi masalah itu begini. Jadi tujuannya Allah Subhanahu Wa Taala nanya, sebenarnya Allah kan tahu, nggak usah nanya pun juga tahu siapa yang sudah apa enggak. Ini artinya Allah Subhanahu Wa Taala ini kan memberikan tugas malaikat seperti dalam rangka nanti barangkali ada di akhirat nanti misalkan kita ini berengkel ada manusia tanya berengkel, ya Allah ya Tuhanku saya sholat subuh kok. Nah, jadi mau berengkel padahal dia enggak subuh. Malaikat kan maka benar sholat subuh. Oh enggak Tuhan catanya dok. Nah, kan. Jadi supaya semakin kuat. Nah, dari saksi. Jadi saksi itu tidak hanya tubuh kita saja, anggota badan kita, tapi malaikat juga saksi semakin kuat. Karena nanti di akhir itu banyak orang yang mungkir. Jadi malaikat aja jadi saksi karena banyak orang yang mungkir. Itulah maka kehebatan umat Rasul itu disebut umatan wasato, umat yang tengah-tengahnya menjadi saksi. Karena umat-umat Nabi Nuh semuanya itu besok mungkir. Ya Allah, Nabi Nuh itu nggak pernah nyampaikan wahyu. Umatnya Nabi Ibrahim semuanya itu ingkar semua. Nah, maka kata Nabi Nuh, ya Allah saya sudah menyampaikan. Siapa saksi kamu? Muhammad dan umatnya. Muhammad dan umatnya. Jadi kita saksi. Terus kita benar Muhammad bahwa Nabi Nuh menyampaikan, iya ya Allah, benar enggak umatnya Muhammad bahwa umat Nabi Nuh ini Nabi Nuh telah menyampaikan kepada mereka, iya ya Allah, kami tahu. Dari mana Quran yang menerangkan, hadis yang menerangkan. Nah, jadi mereka nggak bisa lagi. Sampai di hadapan Allah pun orang itu masih mungkir, mungkir. Ini supaya tambah kuat kan hujahnya Allah kan bahwa apapun bentuknya ya yang namanya orang nggak benar tetap ketahuan. Sampai dibuat saksi seperti itu kan. Nah, kemudian yang perlu kita ambil lagi di sinilah karena kita disaksikan malaikat siang maupun malam, ini harus kita hati-hati dalam persoalan sholat. Dalam persoalan sholat ini pokoknya hati-hati kan, jangan sampai nanti ada laporan malaikat ini kita absen, nah yang susah. Kalau ngaji Bukhari absen ini mungkin bisa ada alasan ya kan, karena sibuk. Nah kalau sholat, nggak pakai alasan apa ini Pak? Babuman ayhada babuman bermali bab menerangkan orang adroka yang menemui siapa man rokatan pada satu rokaat minal asri dari sholat asar qoblal hurubi babuman ayhada babuman bermula ini itu menerangkan babnya orang adroka yang menemui siapa man rokatan pada satu rokaat minal asri dari sholat asar qoblal hurubi sebelum tenggelamnya matahari. Qala berkata siapa Imam Bukhari, hadatsana Abu Nuaimin qala Abu Nuaim hadatsana Saibanu an Yahya ibni Abi Katsir an Abi Salamah an Abi Hurairah qala Abu Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza adroka apabila menemui akadukum siapa salah satu kamu semua sajdatan pada satu rokaat timin itlaqi juz wa iradatil ul majas mursal satu rokaat min sholatil asri dari sholat asar qabla an taghruba di dalam sebelum hendaknya tenggelam asamsu apa matahari fal yutimma maka hendaknya menyempurnakan siapa akad sholatahu pada sholatnya akad. Wa idza adroka apabila menemui
siapa akad sajdatan pada satu rakaat an sholatis subhi dari sholat subuh qabla an tatlu'a di dalam sebelum ndaknya apa muncul asyamsu apa matahari fal yutimma maka ndaknya menyempurnakan siapa akad sholat tahu pada sholatnya akad. Jadi ini ada yang memberi makna itu begini, biasalah kan beda pendapat. Jadi babuman, kalau ringkasnya kan babuman bermula ini itu bab menerangkan orang. Ada yang dengan babun itu kan, babun ayhadha babun bermula ini itu bab. Apa man adroka, man bermula barang siapa? Adroka itu menemui siapa man rokatan pada satu rakaat minal asri dari sholat asar qoblal hurubi di dalam sebelum tenggelamnya mata. Ai fal yutima, jawabnya mandi buang fal yutima maka hendaknya menyempurnakan siapa man. Jadi ada model begitu sama-sama benernya. Jadi ini judul menerangkan siapa yang menemui satu rakaat dari sholat asar ini sebelum huruf. Ini sebenarnya nggak asar saja yang lain, cuman dibuat judul asar ini karena mengikuti hadis yang ada. Nah dan ini tidak asar saja subuh dan sebagainya. Jadi siapa yang menemui satu rakaat di dalam sholat itu sebelum habis waktunya maka dianggap sholat dia itu ada, itu maknanya bukan qadha, bukan qadha. Nah Rasulullah SAW dalam hadis ini yang perlu kita pahami sama-sama, idza adraka akadukum sajdatan min sholatil asri, apabila di antara kita ini menemui satu rakaat saja dari sholat asar, kalimatnya dipakai sajdatan. Ini ada rahasia yang luar biasa. Artinya begini, yang pertama, karena sujud itu adalah termasuk hal yang sangat penting dalam sholat. Karena di dalam sujud itulah seorang hamba paling dekat kepada Allah, yaitu waktu sujud. Maka kalimatnya dipakai sajdatan. Yang kedua, dianggap dapat nilai rakaat sujud. Ini maksudnya sujud ini sampai sujud 2 kali. Jadi sampai sujud 2 kali selesai, terus habis waktu. Nah, maka sholatnya dianggap ada bukan qadha. Nah, alasannya begini. Kenapa yang jadi patokan tuh kok sujud 2 kali? Ada kalimatnya sajdatan. Sebab gini, rakaat yang seterusnya, rakaat berikutnya itu sama dengan pelaksanaan seperti rakaat yang pertama. Contoh misalkan orang sholat, pertama takbir, terus ruku, i'tidal, terus sujud, terus julus baina sajdah, terus sujud lagi yang kedua, terus bangun. Nah, nanti rakaat berikutnya pasti seperti yang pertama ini, paksakan itu kan, ya ruku kan sama. Nah, sehingga yang dibuat patokan itu adalah satu rakaat yang pertama, karena rakaat yang berikutnya, katakan subuh berarti rakaat yang kedua, kalau maghrib berarti rakaat yang ketiga, 2, 3 seterusnya, itu pasti sama dengan rakaat yang pertama. Nah, sujud itu dibuat patokan karena harus memenuhi standar sujud 2 kali selesai. Berarti kalau sujud sekali udah waktunya habis, bukan lagi ada tapi qadha, statusnya dosa. Walaupun ini juga dosa karena sebagian waktu itu keluar waktu, sebagian sholatnya kan keluar waktu, dosa, tapi statusnya ada. Nah, dalam fikih itu ada begini, ada masalah. Misalkan orang ini tahu, yang namanya orang bayi itu pastilah, terus kejadian pasti ada. Jadi misalkan orang itu tahu bahwa sholatnya ini nggak bakal cukup 1 rakaat, udah mepet kan, tinggal waduh pokoknya mungkin sebentar lagi udah maghrib. Nah, yang jadi masalah niat dia itu ketika usholi itu adaan apa qadhaan? Apa pertanyaannya kan, orang udah yakin bahwa waktunya nggak bakal cukup 1 rakaat. Kalau jelas 1 rakaat kan adaan. Sekarang dia itu yakin nggak bakal cukup 1 rakaat. Pertanyaannya, apakah niatnya itu usholi nanti adaan atau qadhaan? Nah, ini begini, menurut Imam Qomuli dan Imam Zarkasi, ini beliau nukil dari Ashab Syafi'i, dari menurut Imam Qomuli dan Zarkasi, ya anulah, tetap niatnya adaan, walaupun nggak susah. Alasannya, karena dia waktu pelaksanaan itu masih dalam waktu. Waktu pelaksanaan, takbir itu kan masih dalam waktu, walau sebentar lagi waktunya habis, tetap niatnya adaan. Nah, Imam Haromen dan didukung oleh Imam Romli, ya enggak bisa lah dikatakan ada, enggak bisa, dia tahu bakal sholatnya enggak cukup 1 rakaat, ya tetap niatnya itu apa? Qadhaan. Di debat 2 ini kan. Nah, di antara 2 pendapat ini yang kuat adalah pendapat yang kedua. Kalau memang enggak cukup 1 rakaat, harus niatnya qadhaan.
Nah, karena pelaksanaannya pasti namanya qadha karena di luar apa waktu sudah enggak cukup 1 rakaat. Itu kita terjadi seperti itu. Nah, bisa juga namanya jadi kalau barangkali kita terjebak seperti ini, itu aja mengamalkan ilmu ya maksudnya kan. Misalkan waktu itu paling kari takbir wis maghrib. Nah, sekarang ngamal ilmu lagi kita ngikuti adaan apa qadhaan kan gitu kan. Nah, cuman kalau yang kuat itu tetap apa qadhaan. Karena waktunya enggak cukup. Sholat itu jelimit ini kan dibahas itu kan. Insyaallah, masyaallah. Qala berkata Imam Bukhari, hadatsana Abdul Aziz ibnu Abdullah Al-Uwaisini qala berkata Abdul Aziz, hadatsana Ibrahim ibnu Sa'din an ibni Syihab an Salim ibni Abdillah an Abi dari bapaknya Salim. Jadi Abdillah. Jadi Salim dan cucunya Sayyidina Umar kan Salim bin Abdullah bin Umar ini kan. An Abi dari bapaknya Salim, anasungnya Abihi itu akhbar memberi kabar siapa Abihi pada Salim. Jadi Allah ngajar Salim. Anak sesungguhnya Abihi itu sami'a mendengar siapa Abihi Rasulullah pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yaqulu kali bersabda siapa Rasulullah, innama baqaukum sesungguhnya bermula tetap kamu semua atau hidup kamu semua fima di dalam waktu, fima dalam waktu zaman salafat atau fima dibanding di dalam waktu, inama bakom maksudnya tetap kamu semua atau hidup kamu semua fima dibanding di dalam waktu salafa yang telah dahulu apa maqoblakum di dalam sebelum kamu semua minal umami dari beberapa umat itu kama seperti waktu baina sholatil asri antara sholat asar ilal ghurubis sampai tenggelamnya matahari. Utia diberi ahlul Taurat siapa ahli Taurat atau Taurat fa'amilu maka melakukan siapa ahli Taurat melakukan khatai dan tasofa sehingga apabila separuh anaru apa waktu siang dan separuh ajazu maka tidak mampu leren dia capek maka tidak mampu siapa ahli Taurat fa'utu maka diberi siapa ahli Taurat kirotan pada satu kirotan pada satu kirot Suma utina kemudian diberi siapa kita Al-Quran pada Suma utia diberi alul injil siapa alul injil al injil pada injil fa'amilu maka beramal melakukan bekerja siapa alul injil ila sholatil asri suma ajazu tidak mampu alul injil fa'utu maka diberi alul injil kirotan satu kirot suma utina diberi siapa kita Al-Quran fa'amilna maka beramal siapa kita bekerja siapa kita ila ghurubis samsi sampai tenggelamnya matahari fa'utina maka diberi siapa kita qiratin dua qirot ini faqala maka bakat alul kitab ini siapa dua alul kitab yaitu At-Taurat dan Injil ini usul dia Arabana wahai Tuhan kami protes Arabana wahai Tuhan kami atoita memberi siapa engkau haulai pada mereka ahlul Quran atoita memberi siapa engkau haulai pada mereka ahlul Quran engkau memberi kirotaini pada dua kirotaini pada dua kirot wa atoina dan memberi siapa engkau pada kita kirotan pada satu kirotan pada satu kirot wa nakhnu khali bermula kita itu kuna ada siapa kita itu aktsara lebih banyak amalan apanya bekerjanya qala berkata siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala berkata Allah siapa Allah taala hal dolam tu adakah mengurangi siapa saya pada kamu semua saya mendolim mengurangi hal dolam tu adakah mengurangi siapa saya pada kamu semua min ajrikum dari upah kamu semua saya kurangi min syai'in pada sesuatu adakah sesuatu dari upah kamu itu jadi min yang kedua ini zaidah min syai'in pada sesuatu qalu berkata siapa ahlul kitab ini lah tidak ya Allah. Qala berkata siapa Allah? Sudah kalau enggak fawa fadli fawa maka bermula atoita ahla fawa maka bermula atoitu haula qirota ini fawa maka bermula iktoi memberinya saya li ahlil Quran fawa maka iktoi li ahlil Quran fawa maka bermula memberi saya pada ahli Quran itu iktoi li ahlil Quran kirota ini itu fadli itu anugerah saya
itu fadli anugerah saya, uti yang memberi siapa saya, pada fadli saya kasih man pada orang, asau yang berkehendak siapa saya, asau yang berkehendak siapa saya pada man, asau yang berkehendak siapa saya pada man. Jadi hadis ini kalau kita ngenangan kita harus syukur, terima kasih jadi umat Rasulullah SAW. Coba Nabi itu gambarkan, jadi masa hidup kita itu kan dibanding umat-umat terdahulu, itu ibaratnya kita ini masa hidup itu antara asar sampai tenggelamnya matahari. Nah yang umat dulu mulai zaman Nabi Adam tuh mulai munculnya fajar, sodik sampai asar. Kita ini hanya asar sampai maghrib. Nah cuman kelebihannya dalam hadis ini digambarkan umat dulu, katakan orang ahli Taurat itu bekerjalah sampai setengah hari, sampai mulai pagi sampai siang. Nah itu terus mereka dikasih apa? Opah kan 1 kirot 1 kirot. Jadi 1 kirot itu 1,40 dinar. 1 dinar itu 2,5, kemarin kan 2,5. Nah 2,5 gram. Terus 1 kirot itu 1/40-nya dinar. Itu 1 kirot. Jadi mereka dengan 1 kirot 1 kirot. Nah kemudian setelah mereka ahlu Injil, orang-orang yang dapat Injil itu kerja mulai zuhur sampai asar. Mereka dikasih apa pahala 1 kirot opah, gaji 1 kirot 1 kirot. Nah sumautin Al-Quran, ini maksudnya umat Rasulullah ini kerja mulai asar kan, sampai matahari tenggelam itu dikasih 2 kirot 2 kirot, berarti 2 lipat. Ya tentu mereka ini kan namanya manusia kan, wah ya Allah arobana atau itahaula, wah gimana sama tuh umat Muhammad kasih 2 kirot 2 kirot. Kami yang kerja payah-payah ya 1 kirot 1 kirot. Nah, gampangannya mereka itu apa ya Pak? Demonstran ya kan? Masuk kami ya gaji kami kerja padahal lebih banyak hanya 1 kirot 1 kirot. Kemudian Muhammad 2 kirot 2 kirot. Allah Ta'ala nanya, hal dolam tum min ajriku. Apa kamu itu saya kurangi? Enggak ya Allah, sudah. Kalau saya kurangi kan berarti saya enggak dolim sama kamu. Nah urusan umat Muhammad saya kasih lebih itu memang fadol saya, memang fadol saya. Ya misalkan gini, Pak Rojab ini punya pegawai 5 orang kan. Nah yang satu misalkan gajinya rata-rata lah secara umum itu 100.000 sehari. Nah tahu-tahu yang ini kerjanya jam 5 sampai jam 6 saja 200.000 dengan Pak Rojab. Ini yang lain kan wah Pak Rojab nggak hadir kan gitu kan. Nah mesti Pak Rojab kan gugat, ngomong, bela. Sekarang gaji kamu saya kurangi, enggak ya sudah. Nah yang saya kasih 200 itu adalah anugerah saya, itu adalah kemurahan saya. Nah dari sinilah ini yang perlu kita renungi. Bagi umat Rasulullah SAW ini harus banyak bersyukur kepada Allah dan merasa besar hutang budi kepada Rasulullah. Ya, sehingga ya imbalan kita ini harus banyak sholawat itu lah. Banyak sholawat. Walaupun suatu hakikatnya juga kembali pada diri kita. Tapi harus banyak sholawat coba kayak gini kan. Nah terus umat Nabi Muhammad ini walaupun umurnya pendek dibanding umat-umat dulu, tapi kan diberi amalia yang luar biasa. Seperti misalkan gini, as-sholawatul khamsu kan, sholat 5 waktu, wal jum'atu ilal jum'ati, wa ramadhanu ila ramadhana, mukaffiratun 5 bainahun huna. Coba sholat 5 waktu itu menghapus dosa antaranya. Misalkan kita nanti sholat asar, menghapus dosa antara asar duhur. Berarti kita sholat duhur, menghapus dosa antara duhur dan subuh. Nah coba itu yang tiap harinya, belum nanti tiap Jumatannya, sholat kita sholat Jumat menghapus belakangnya lagi. Nah nanti kita Ramadan, mukaffiratun 5 baina guna, luar biasa banyak kita diberi hal yang menghapus dosa kita. Maka seandainya kita ini besok di akhirat kok tahu-tahu walalah mikul dosa gak karuan, itu berarti salah kita ini keterlaluan. Berarti kita ini seorang nakal lah karuan. Karena coba tiap waktu menghapus dosa baru saja. Ada mingguan, tahunan juga ada kan. Itu belum yang lain-lain kan, belum istighfarnya, belum tasbihnya, belum puasanya kan. Luar biasa. Nah ini yang perlu kita renungi, kita syukuri, kita alhamdulillah. Jadi umat Nabi kan walau waktunya sebentar di dunia ini, tapi diberi kelebihan yang luar biasa. Kemudian seterusnya umat Nabi Muhammad itu kan diberi 2 kirot 2 kirot. Nah ini ada kelebihan. Orang yang masah, katakan Nabi Isa. Jadi orang yang percaya dengan kitab Injil, masih ikuti Injil yang asli. Nah, kemudian setelah Rasul diutus oleh Allah, dia iman kepada Rasulullah, itu dapat ganjaran double. Karena apa? Dia iman kepada Nabi
sebelumnya yaitu Nabi Isa dan iman kepada Al-Qur'an seperti Abdullah bin Abdi Salam itu double. Iman dengan kitabnya dan iman dengan Al-Qur'an. Itu cuman yang itu kan enggak banyak. Diberi double itu tidak banyak. Yang jelas intinya pokoknya kita ini alhamdulillah lah luar biasa. Kita ini syukur kepada Allah jadi umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masyaallah. Nah ini sekedar wawasan kebenaran wallahu alam. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tangga mimbarnya itu ada 7. Dari tanggal mimbar Rasulullah tangga-tangga itu kan itu ada 7 tangga. Itu ada yang menafsiri itulah satu tangga itu ibaratnya 1000 kali 7 7.000. Itu menandakan bahwa dunia itu usianya 70.000. Nah, 7.000. Ini mulai zaman Nabi Adam sampai saat kiamat 7.000. Sebetulnya wallahu a'lam bishawab. Kalau Imam Suyuti itu kan menggambarkan begini. Umat Nabi Muhammad itu tidak melewati 1500 Hijriah. Imam Suyuti umat Nabi Muhammad ini mungkin umat sing beneran ini 1500 Hijriah. Sekarang berapa ini? 1000 berapa? 400 berapa ini? 43. Pak kurang berapa itu, Pak? Kurang 57 ya. Coba 57 juta lalu sebab alam salah. Mungkin orang ngaji guys sebab alam. Yang maksudnya menyangkut agama yang dibilang umat Muhammad yang benar-benar bahasanya itu sunnah itu sebab alam. Jadi coba kalau 50 tahun ini mungkin yang hadir ini mungkin sudah tinggal cerita aja di Watakalan. Tapi anak-anak cucu kita ini bakal tahu. Itu prediksi Imam Suyuti. Umat Muhammad tidak melewati 1500 Hijriah. Sebarus bahwa alam sekadar dunia wis. Qala berkata Imam Bukhari hadatsana Abu Quraib bin qala Abu Quraib hadatsana Abu Usama an Buraidin an Abi Burda an Abi Musa an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Matsalul muslimina bermula perumpamaannya beberapa orang muslim wal Yahudi wan Nasoro. 3 kelompok ini kan itu kama tadi rajulin seperti perumpamaannya orang laki-laki istajaro yang membuat buruh siapa rajul qauman pada kaum ya'maluna yang bekerja siapa qauman lahu kana rajul amalan pada pekerjaan lahu kana rajul amalan pada pekerjaan tidak lain sampai waktu malam besok sampai waktu malam. Kemudian fa'amilu maka bekerja siapa qauman ila nisfinahari sampai separuh siang sampai zuhur. Faqalu maka berkata siapa qauman yang kerja sampai setengah hari dia ngomong gini dah la hajata tidak ada butuh itu maujud lana bagi kita ila ajrika kepada upah mudah itu cukup sampai sini aja enggak butuh apa lagi. Jadi aku kerjanya sampai apa sih siang saja. Nah kemudian fastak jaro padahal orang laki-laki ini butuh pekerja sampai malam. Nah, kelompok pertama ini sudah setengah hari enggak sanggup. Sudah ngomong la hajata lana ila ajrika. Aku enggak butuh ongkos mana, enggak butuh gajimu. Seleren dia. Akhirnya fastak jaro maka mencari buruh, membuat buruh siapa rajul, membuat buruh akhorina pada kaum yang lain. Faqala maka siapa rajul, hei akhorin. Tadi sudah ada kelompok pertama setengah hari sudah pergi dia. Nah saya minta akmilu menyempurnakanlah kamu semua baqiyata yaumikum pada sisa hari kamu semua. Ini tinggal setengah hari zuhur sampai maghrib. Nah walakum dan itu bagi kamu semua alladzi bermula upah syarat tuh yang menjanjikan siapa saya pada alladzi kamu dapat upah sesuai dengan janji saya. Fa'amilu maka kerja siapa korin hatta kana khina sholatil asri ini kita bukan hatta idza kana sehingga apabila ada apa masa dibuang isinya kana hatta idza kana sehingga apabila ada apa masa itu khina sholatil asri masa sholat asar bos masuk asar qalu maka berkata siapa akhorin laka itu bagi engkau wahai bos saya gimana kan ma bermula barang amilna yang telah kerja siapa saya udahlah kami sampai di sini ada bos nggak sanggup lagi udah asar ini berarti berhenti terus dia dapat gajinya. Nah padahal orang ini butuh kerja sampai tenggelamnya matahari.
Fastajaro, maka membuat buruh lagi, gawe buruh siapa rajul kauman pada kaum yang kelompok yang ketiga. Fa'amilu maka kerja siapa kauman baqiyata yang bersisa harinya kauman, baqiyata yaumihim pada harinya kauman, kata gobat sehingga tenggelam asamsu apa matahari. Nah, ini kerjanya asar sampai matahari tenggelam. Tahu-tahu wastakmalu dan menyempurnakan siapa wastakmalu dan menyempurnakan siapa kauman ini ajrul fariqo ini pada upahnya dua golongan. Ternyata dia memperoleh gaji seperti gajinya kelompok pertama dan kedua. Jadi double. Nah, tentu mungkin kalau dengar kelompok yang pertama, kedua kelompok pasti kan ngiri. Wah, nak nian asar sampai itu dapatnya 200.000, saya 100.000 kan gitu. Nah, ini maknanya umat-umat dulu itu besok ngiri dengan umat Rasulullah. Wah, enak nian umat Muhammad itu. Nah, umurnya nggak lama di dunia, nggak payah-payah, gajinya besar-besar, surga duluan daripada kami. Ini fadlu minallah. Makanya banyak ulama-ulama yang akan kita al-khosois itu kan, al-khosois itu. Artinya keistimewaan besar umat Rasulullah. Muhammad saya punya kitab khosois Syarhul Ummah. Terus ada khosois umatil Muhammadiyah, itu Muhammad. Orang kan keistimewaan umat. Nah, jadi kita baca seperti itu masuk syukur, jadi mata Nabi itu syukur luar biasa. Bab waktu maghribi, berapa menerangkan waktu maghrib. Qala berkata atau siapa atau yajma'u boleh jamak al-maridu siapa orang yang sakit bainal maghribi antara salat maghrib wal isya'i dan isya'. Qala berkata Imam Bukhari hadatsana Muhammad ibnu Mihran qala Muhammad hadatsana al-Walid qala Walid hadatsana al-Auza'i qala Auza'i hadatsana Abu Najasi Suhaib bin Suhaib maula Rafi'in. Suhaib jadi Abu Najasi namanya Suhaib maula Rafi'in, budak yang dimerdekakan Rafi' ibni Khadij. Itu nenek moyangnya Imam Rafi'i, itu Rafi'in Khadij. Qala berkata siapa Suhaib sami itu mendengar siapa saya Rafi' ibn Khadij yaqulu kali berkata siapa Rafi' kuna ada siapa kita musolli itu sholat siapa kita al-maghriba pada maghrib, kami sholat maghrib ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah sholat bayang sore maka pergi akaduna siapa salah satu kita wa innahu sesungguhnya akaduna itu layu besiru sungguh bisa melihat siapa akaduna mawaqi anablihi pada beberapa tempat jatuh anak panahnya, pada tempat jatuh anak panahnya akaduna, pada beberapa jatuhnya apa? Tempat anak panahnya akaduna. Jadi menang maghrib atau berkata boleh oleh yang sakit itu menjamak sholat antara maghrib dan isya. Nah, jadi gini, ini jadi apa? Jadi perdebatan dalam madzhab Syafi'i saja. Qaul yang apa? Yang masyhur. Qaul yang masyhur itu tidak boleh orang sakit jamak. Qaul yang masyhur enggak boleh. Nah, cuman ada pendapat yang mengatakan, nah ini boleh kita ikuti kan, boleh orang sakit itu boleh jamak dengan catatan kayak jamak waktu hujan. Jadi waktu hujan itu artinya waktu sholat yang pertama masih hujan sampai sholat yang kedua mau. Sebab ini ketika sholat katakan maghrib dengan sholat jamak takdim, ketika sholat maghrib itu dia masih sakit. Nah, sampai nanti apa? Nanti sholat takbir yang kedua masuk sholat isya. Jadi boleh, syaratnya kayak apa? Jamak sebab hujan. Ini boleh kita amalkan ini. Orang sakit itu masuk perlu ini ilmu ini kan. Kadang orang sakit itu mungkin kalau tiap waktu sholat kan susah ya. Apalagi anak di dalam dari kita belum mengalami. Tapi saya rasa yang model-model sakit yang parah-parah cuma sakit itu kan. Nah ini rukso saja udah. Rukso saja. Ngambil rukso. Pokoknya loros, kalau di dalam dari terus ini. Parah tiap waktu jamak saja. Dari Suhaib Maula Abu Rafi' beliau cerita, aku mendengar Rafi' bin Khadij beliau bersabda, "Kunam nusolli maghrib ma Nabi sallallahu alaihi wasallam." Kami sholat maghrib bersama Nabi. Nah, selesai maghrib itu salah satu antara kami itu pulang. Itu misalkan ada kawannya itu mana, itu masih sempat tengok tempat jatuhnya panah itu
cuma kelihatan. Jadi Nabi itu kalau maghrib awal waktu itu maknanya begitu. Maghrib itu awal waktu. Dan dari sini inilah qaul qadimnya Imam Syafi'i lebih unggul daripada qaul jadid. Qaul jadid itu kan waktunya maghrib itu hanya sama dengan sholat 5 rakaat. Katakan maghrib 3 rakaat ditambah ba'diyah 2 rakaat, itu habis. Kalau qaul qadim itu enggak, yang penting belum masuk isya. Maka ketika qaul jadid dan qaul qadim itu kalau bertentangan kan dimenangkan qaul jadid. Tapi dalam hal ini dimenangkan qaul qadim. Waktu maghrib panjang sampai isya masuk, tidak cukup hanya sekedar sholat 5 rakaat. Nah, yang penting dalam gambaran hadis ini Nabi itu kalau maghrib itu awal waktu, karena maghrib itu waktunya sempit. Sampai digambarkan salah satu antara kita ini selesai maghrib pulang aja masih sempat bisa nengok kalau ada temannya mana itu masih nengok tahu jatuhnya mana itu berarti kan masih terang. Artinya awal waktu. Memang luar biasa. Insyaallah. Qala berkata siapa Imam Bukhari, hadatsana Muhammad ibnu Basar, qala Muhammad hadatsana Muhammad ibnu Ja'far, qala Muhammad hadatsana Subah an Sa'id bin Ibrahim an Muhammad ibni Amr ibn Hasan an Aliin. Qala berkata siapa Muhammad, qadima datang al-Hajjaju siapa? Raja Hajjat. Raja terkenal bengis. Fasa'alha maka tanya siapa saya Jabir bin Abdillah faqala maka berkata siapa Jabir, karena ada Nabi sallallahu alaihi wasallam itu yusolli salat siapa Nabi adzhura pada zuhur, salatnya bila jiroti waktu panas, masih awal waktu. Wal asro dan salat siapa Nabi pada asar. Wasamsu kali bermula matahari kan waktu naqiyatun itu masih bersih, masih terang, masih berarti awal waktu. Naqiyatun masih terang. Wal maghriba dan salat siapa Nabi pada maghrib. Idza wajabat apabila sudah wajib maghrib, berarti awal waktu kalau maghrib. Wal isya ini wal isya dan salat siapa Nabi pada isya. Wal isya dan salat siapa Nabi pada isya ahyanan dalam kadang kala, ahyanan di dalam kadang kala awal waktu, wa ahyanan dan kadang kala akhir. Ahyan kadang kala akhir. Nah, idza ra'a apabila melihat, idza ra'a ini menerangkan ahyan-ahyanan. Idza ra'a apabila melihat siapa Nabi pada sahabat, ijtama'u kali sudah kumpul siapa sahabat. Nabi itu kalau sahabat sudah kumpul, ajalah maka mencepatkan siapa Nabi pada sholat isya, jadi awal waktu. Wa idza ra'a apabila melihat siapa Nabi pada sahabat, abtau kali lambat. Ini kok turun teko kabeh. Nah, akhara maka mengakhirkan siapa Nabi pada isya. Berarti isya itu nengok situasi kondisi. Wa subha dan sholat siapa Nabi pada subuh. Kanu ada siapa sahabat ini aukana atau ada Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sholli sholat siapa Nabi pada subuh bigolasin di waktu gelap akhir malam, bigolasin di waktu gelap akhir malam. Berarti kalau sholat subuh itu awal waktu. Cuman isya ini kadang ya awal, kadang enggak, nengok situasi kondisi. Kalau duhur awal waktu, Nabi itu kan asar awal waktu, maghrib apalagi kan. Nah, isya ini kadang akhyanan wa ahyanan. Akhyanan wa ahyanan. Maka apalagi ada acara-acara tertentu, ya sudah akhyanan wa ahyanan, acara tertentu. Jadi kayak udah kalau awal waktu ini kayaknya ini, wah ini susah ini enggak, nanti malah buru-buru sholatnya. Agak ditunda. Nah, dalam hadis ini menerangkan apapun bentuknya memang tetap yang bagus itu tetap masih awal waktu. Cuman kadang berubah itu karena nengok situasi kondisi. Qala berkata Sahih Bukhari hadatsana Al-Maki ibnu Ibrahim qala Al-Maki hadatsana Yazid ibnu Abi Ubaid an Salama qala Salama kun ada siapa kita itu sholat siapa kita mak Nabi sallallahu alaihi wasallam al-maghriba pada maghrib idza tawarat apabila tertutup apa sames tertutup enggak nampak maksudnya kan tertutup apa sames bil hijabi dengan hijab. Katakan ya bil hijabi dengan hijab. Artinya matahari sudah tenggelam. Itu maknanya gitu. Jadi Nabi itu sholatnya awal waktu maghrib ini.
Qala berkata Imam Bukhari hadatsana Adam qala Adam hadatsana Subah hadatsana Amrun ibnu Dinar qala Amrun sami itu Jabir ibnu Zaidin an Abi Nabi Abbas qala Abdillah salat an Nabi sallallahu alaihi wasallam sab'an pada 7 rakaat ail maghrib sab'an pada 7 rakaat ail maghrib wal isya jami'an kali jamak lan jamak suri bukan jamak beneran. Jadi begitu masuk maghrib selesai langsung isya masuk. Ini maksudnya bukan jamak tapi jamak suri. Wasamaniatan dan 8 rakaat aidur wal asar. Wasamanian dan 8 rakaat jami'an kali jamak suri. Jamak suri itu bentuknya kan kayak jamak tapi tidak jamak. Sebenarnya keterangan kemarin kan. Nah ini kondisi seperti ini itu luar biasa. Artinya kalau kita terjadi misalkan ada kerjaan apa, tidak tahulah, atau kesibukan apa yang sangat penting, barangkali ya karena ada orang sakit kan, ini kalau tidak sekali tolong dibayar sehingga kita ngantar ke Selang Bukit misalkan kan, pas maghrib mau isya kan, begitu kan, begitu masuk ke maghrib selesai langsung isya, ya sudah berarti ada hadisnya. Memang ada keperluan tertentu. Nah, ini kan Nabi itu kan luar biasa. Segala kemungkinan umatnya itu sudah terangkum semua. Yang penting jangan sampai enggak sholat. Nah, jangan sampai enggak sholat itu aja. Jamak suri. Iya jamak shot pakai shot suri. Suri itu bentuknya kayak jamak. Tapi enggak jamak karena waktunya dari maghrib selesai langsung masuk isya kan sholat lagi. Nah. Ini dulu saya sempat nyari ini sempat lama ini Pak. Buka Pak kita semua, oh masuk di dia. Oh, ternyata ada jamak suri ini dibaca. Pakai shot ini, ya dong. Itu kalau asar sama maghrib ya. Asar sama maghrib jamak suri juga namanya. Ya sama juga itu. Sama juga. Ya makanya kalau di sini kan memang kayak jamaknya itu kan memang maghrib dengan isya, zuhur dengan asar. Cuma misalkan maghrib juga sama baik. Ini memang jam usuli. Karena pengertiannya itu begitu selesai sholat yang pertama, masuklah waktu yang kedua. Nah kan itu maksudnya bukan jamak hakiki. Nah, bukan jamak hakiki. Maka pada jamak suri tadi itu bukan jamak hakiki. Begitu asar, saking sibuknya bopor kan. Nah, langsung masuk maghrib. Nah, kan namanya ini coba, ini hikmahnya Nabi itu sudah mereduksi umatnya dengan kesibukannya macam-macam bisa terjadi. Oh berarti ada jamak suri. Nah, cuman yang penting jangan dibuat pelanggaran gitu aja. Ini kan sekali-kali aja. Sekali-kali jangan dibuat apa? Langgangan. Babuman ayhada babuman bermani bab menerangkan orang kariha yang tidak senang siapa man ayukola pada hendaknya diucapkan lil maghribi bagi maghrib al isya'u apa isya. Qala berkata Imam Bukhari kata sana Abu Ma'mar bermula Abu Ma'mar itu Abdullah ibnu Amrin. Qala berkata siapa Abdullah hadatsana Abdul Waris anil Husain dari Husain. Qala berkata siapa Husain hadatsana Abdullah ibnu Buraidah. Qala Abdullah hadatsani Abdullah ibnu Mughaffal al-Muzani. Ana Nabi Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu qala berkata siapa Nabi itu maknanya la taghribanna sungguh jangan mengalahkan. Kalau Al-Azhari memberi makna gini, la taghribanna sungguh jangan menipu. Karena la taghribanna sungguh jangan mengalahkan kepada kami semua al-arabu siapa orang Arab Badui alasmi sholatikum atas nama sholat kamu semua. Apa sholatnya? Al-maghribi maghrib. Qala berkata al-arabu siapa orang Arab Badui watakulu dan berkata siapa Arab hiya bermula maghrib itu al-isya'u isya. Itu al-isya'u isya. Jadi gini, dulu ada orang Arab Badui itu maghrib itu disebut isya. Jadi gini asal usulnya kan sudah saya rasa kita sudah masyhur bahwa ada bahasa isya ini itu artinya maghrib dengan isya. Kalau makna doanya kan dua isya kan, nah, dua isya. Nah ada orang Arab Badui itu mengatakan isya itu maghrib. Nah cuman yang dimaksud maghrib di sini maghrib awal. Nah
Jadi kalau maksudnya maghrib dikatakan apa? Isya. Jadi isya itu maksudnya maghrib kan isya itu isya awal. Maksudnya isya awal itu maghrib. Kalau isya yang kedua berarti isya itu. Makanya ada kalimat isya ini, dua isya. Kalau maghribnya berarti isya awal. Kalau maghrib yang isya itu berarti isya sani. Nah, orang Arab Badui itu bikin model itu isya. Maghrib itu isya. Maksudnya isya awal. Maka Imam Bukhari membuat bab mangkaria. Ini beneran bab orang nggak seneng. Maghrib isya jangan aneh. Aneh. Maka Rasulullah SAW pesen kan orang Arab Badui itu jangan sampai mengalahkan kamu. Gimana mengalahkan kamu kan? Yo isya katakan isya, maghrib katakan maghrib. Jangan niru orang Badui. Maghrib dikatakan isya, walau masuk dia isya awal. Itu kan bikin itibas, niru orang pening. Nah, walaupun yang dimaksud dia isya awal, karena ada bahasa isya ini. Nanti ada bahasa isya ini. Jadi jangan tertipu dengan bahasa orang-orang Badui. Nah, sudah isya ya isya lah kan. Nah, makanya karena bahasa ini khilaf, maka Imam Bukhari itu kalimatnya babu mangkariha. Ini menerangkan babnya orang yang nggak senang. Berarti ada orang yang senang. Maknane ngono. Baik, babu mangkariha bab orang yang senang. Berarti orang sing seneng gak apa-apa, ben pengalaman ono bahasa isya awal maghrib. Jadi sekarang nggak populer lagi ya, Pak? Nggak boleh lagi ya. Siapa Bukhari berarti masih populer. Makanya ada gitu. Nah inilah jenenge wong ku walaupun piye-piye secara kita enggak populer, enggak senang kan, tapi ada juga orang itu masih senang. Jadi ben-ben unik ya kan. Masya Allah. Isya ini kan. Babu dzikri isya, bab menerangkan menyebut isya wal atama dan atama. Waman dan bab menerangkan orang dengan ro'a yang berpendapat siapa man pada zikri isya wal atama wasian kali aijaizan kali boleh. Jadi boleh menyebutkan isya ya boleh, atama ya boleh podwai. Bab menerangkan. Qala berkata Abu Hurairah, ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, afqalu sholati bermula lebih beratnya sholat alal munafikina atas beberapa orang munafik itu al isya'u isya wal fajr dan subuh. Wa qala berkata siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lau ya'lamuna andai kata tahu siapa nas. Umpama sahabat itu ngerti, menungso kabeh ngerti. Ma pada barang, maksud keistimewaan fil atamati yang tetap dalam sholat isya wal fajr dan subuh. Umpama mereka ini tahu keutamaannya sholat isya dan subuh. Sampai terusnya ini dia akan datang walaupun dia ngisot atau merangkak. La atau huma walau kabuan. Qala berkata Abu Abdillah, siapa Abu Abdillah? Imam Bukhari. Wal ikhtiyaru bermula yang dipilih. Itu ayakula itu hendaknya berkata siapa Abu Hurairah al isya pada lafaz isya liqouli ta'ala wa min ba'di sholatil isya, dan dari setelahnya sholat isya. Wa yudkaru dan disebutkan an Abu Hurairah. Apa yang disebutkan apa? Qala berkata siapa Abi Musa. Wa yudkaru dan disebutkan an Abi Musa dari Abi Musa. Apa qala berkata siapa Abi Musa? Kuna ada siapa kita? Natana wabu itu bergantian siapa kita an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Indah sholatil isya dalam ketika isya. Fa'atama maka mengakhirkan siapa Nabi pada sholat isya. Wa qala Ibnu Abbas wa isya itama mengakhirkan Nabi sallallahu alaihi wasallam bil isya dengan isya. Wa qala berkata badhum siapa sebagiannya ahli hadis atau sahabat an Aisyah dari Aisyah berkata atama mengakhirkan Nabi sallallahu alaihi wasallam bil atama dengan sholat isya. Wa qala Jabirun siapa Jabir kan ada Nabi sallallahu alaihi wasallam yusol itu salat siapa Nabi al-isya pada isya. Wa qala Abu Barzah karena ada Nabi sallallahu alaihi wasallam yuakhiru itu mengakhirkan siapa Nabi al-isya pada isya. Wa qala berkata Anasun siapa Anas akhara mengakhirkan Nabi sallallahu alaihi wasallam al-isya pada isya al-akhirata yang akhir. Wa qala Ibnu Umar wa Abu Ayyub wa Ibnu Abbas radhiyallahu anhu sholat Nabi sallallahu alaihi wasallam al maghriba pada maghrib wal isya dan isya. Nah ini bab menyebutkan bahasa isya dan atama. Dan orang yang memperbolehkan tidak apa-apa, isya disebut atama tidak apa-apa. Ini artinya gini, ada dua bahasa, ada isya ada atama, mana yang sama.
Cuman ulama ada yang rusak ngono wae jane aneh. Lu atama juga boleh, Nabi pernah menyebutkan atama kok Isa itu. Nah, pada situ berbeda pendapat. Nah, ini bab menerangkan, makanya Imam Bukhari dalam bab ini menyebut kalimat Isa dan atama, dan orang yang memperbolehkan menyebut kalimat atama sebagai jamnya Isa. Abu Hurairah hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Atqalu sholati 'alal munafiqina al-isya wal fajr." Jadi lebih beratnya sholat bagi orang munafik itu mesti Isya atau subuh. Subuh tantangannya itu kan, Isya itu ngantuk mergo lari kerja. Nah, ini lebih-lebih ini orang yang tingkatan munafiknya ini munafik yang kubro, itu tambah parah. Jadi gini, munafik itu nifak ada dua, ada nifak asghar, ada nifak kubro. Jadi nifak asghar itu kita seorang yang taat, seorang yang iman, kita ini iman, yakin. Kemudian kadang dijanji gak bener, cerita itu ya beneran keparain kan. Apa tanda-tanda munafik itu kan, itu berarti nifak apa? Yang nifak yang asghar. Kita beriman, cuma kadang janji itu gak sering gak tepat. Cerita sering boro. Itu jenenge nifak asghar. Nah, kubro ini enggak. Dia menampakkan lahiriahnya itu iman, tapi batinnya tidak. Maka untuk ngetes itu, Nabi itu tahu. Pokoknya akhir wong wis ngaku iman. Lho, subuhne karo Isya. Ternyata kok mesti wong sing munafik sing kubro iku sabot sake melayani. Wong karena dia sholat itu kan hanya sebagai menampakkan aja, etok. Hanya pura-pura. Makanya ketika subuh, ketika fajar terbukti, benar. Makanya Nabi itu di dalam Sunan Abi Daud itu ada. Nabi itu sholat Isya, subuh itu ada, dicek. Jadi dia absen. Memang benar dia absen. Jadi si A, si A dia absen. Kalau nampak dua sholat ini ada yang enggak ada, Nabi sempat marah. Memang Nabi tahu berarti munafik ini, tukang percaya ini. Buktinya Isya sering absen, subuh sering absen. Kalau sholat maghrib, duhur kan dicek. Kalau Isya dengan apa? Subuh dicek ini. Nah, coba nanti di perdamaian Pak, bakalan dicek gitu kan, Isya subuh. Oh ini munafik ini, marah-marah sama sekali marah-marah loh Pak. Mohon Pak Fauzan baris sekalian marah-marah Fauzan, cek Fauzan, apa jenenge teripa, cek. Kalau makanya lah beliau mengatakan kan, beliau bersabda lau ya'lamuna fil atama wal fajri. Andai kata manusia itu tahu keistimewaan sholat apa? Isya, atama kan, wal fajri dan subuh. La atauhuma walau kabuan. Mereka akan datang sholat apa Isya dan subuh walau kabuan, sekalipun merangkak atau ngisor. Mesti. Nah, ini karena mereka tidak sadar kehebatannya, keistimewaan sholat Isya dan subuh sehingga dia datangnya seinaksen, kadang sholat kadang enggak. Memang. Makanya kadang-kadang yang khawatirnya juga ya, misalkan begini, tradisi di simpang rambutannya Pak Rojak ini kan, kalau ada acara apa Mas Manggurut. Nah ini. Kan simpang-simpangnya. Yasinan apa maghrib Pak? Ujungnya maghrib itu kan mulainya mau Isya juga kan. Terus masyarakat umum, jangan-jangan habis kenyang, seneng-seneng tunggu Pak. Nah itu kira-kira ku Isya ini dipalak wis. Tapi saya alam ini. Ahlianan. Kalau Abu Abdillah, kata Imam Bukhari, coba Imam Bukhari ini berani ngeritik Abu Hurairah. Gimana kritikannya? Wal ikhtiyar ayakula alisa. Mestinya gini, Abu Hurairah itu kalimatnya ya ojo atamanya Isya ngono lah. Apa ngikuti firman Allah wa min ba'di sholatil Isya. Sing apa Abu Hurairah hadis kritik karo Imam Bukhari. Imam Bukhari dinesian Isya ya Isya aja atama. Nah, cuman beliau itu bagusnya gini. Beliau menyebutkan apa yang dinyatakan oleh Abi Musa, bahwa Abi Musa mengatakan kunna natana wa bu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kami pernah sholat Isya itu dengan Nabi itu giliran. Gimana giliran? Kadang ya Isya, kadang apa Isya itu awal, kadang akhir. Kemudian Nabi pun juga mengatakan kalimatnya apa? Atama, itu kan? Nah, kalimatnya atama. Qala Ibnu Abbas, atama Nabi Isya. Nabi itu kadang mengakhirkan sholat Isya. Wa qala ba'dhum itama Nabi sallallahu alaihi wasallam bil atama.
Siti Aisyah saja mengatakan bil atama. Kalimat atama itu kan enggak masalah. Maka Jabir kan Nabi sallallahu alaihi wasallam yusolli al-isya. Kalau Jabir pakai isya dan pakai atama. Wa qala Abu Barzah kan Nabi sallallahu alaihi wasallam yuakhiru al-isya. Kadang isyanya di akhir. Wa qala Anas akhara an-nabi sallallahu alaihi wasallam al-isya al-akhir. Jadi makanya ada isya akhir, ada isya ula. Isya ula itu maksudnya maghrib. Ya tadi itu. Isya akhir, isya ula. Wa qala Ibnu Umar Abu Ayyub Ibnu Abbas salat Nabi sallallahu al-maghrib al-isya. Ini kalimat isya. Jadi intinya itu bagaimana judul ya orang al-isya adalah tambah pengetahuan. Qala berkata Imam Bukhari kata sana Abdan qala Abdan akbarona Abdullah qala Abdullah akbarona Yunus An-Zuri qala An-Zuri qala berkata siapa Salimun Salim akbaroni Abdullah ayahnya kan qala Abdullah salat lana mengimami kepada kita salat lana itu ai imaman lana salat lana mengimami kepada kita ini yang kritis ini kan kayak mana ngono itu sholat lana krono kita siapa Rasulullah sholat krono kita ngono harus kritis ngono maka kasih ai imaman lana masuk sholat Nabi itu pamer krono kita ngono berdua wong nah itu sebagai sholat lana karena ngimami kita siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lailatan dalam waktu malam sholat al-isya waya bermula sholat al-isya itu alati sholat yakuna yang menyebut siapa Anas menyebut al-atama pada atama suman sorofa kemudian pergi salam siapa Nabi setelah salam fa'akbala maka menghadap siapa Nabi alanis kita faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ara'aitum ay akhbiruni memberi kabarlah kamu semua lailatakum pada malam kamu semahadi ini coba ini malam apa ini waktu itu beliau ini sedang haji wada antara maghrib dan isya fa inna ra'sa mi'ati sanatin maka sesungguhnya akhir atau 100 tahun min hadalalakum itu layak kau tidak tetap miman dari orang dua yang bermulaman itu ala dzoril ardi di atas permukaan bumi akadun siapa seseorang jadi gini Nabi itu pernah sholat isya ini haji wada ini kan selesai sholat kemudian beliau salam terus menghadap sahabat cuma malam apa kamu semua ini malam haji wada Nabi sering bikin teka-teki kan Nabi menjelaskan orang yang hidup malam ini hidup itu tidak akan melewati 100 tahun. Jadi maksudnya zaman Nabi mengatakan ini maksudnya. Jadi Imam Nawawi menerangkan yang dimaksud Nabi mengatakan orang yang hidup itu maksudnya zaman Nabi mengatakan waktu itu kan orang yang waktu ini hidup kata Nabi tidak akan hidup 100 tahun lagi. Waktu dia mengatakan ini tidak menutup kemungkinan setelah Nabi mengatakan seperti ini kok ada orang bisu baru lahir, maksudnya baru lahir. Berarti waktu Nabi mengatakan itu kan belum hidup. Itu tidak menutup kemungkinan umurnya ada lebih 100 tahun. Apa yang di sini kan? Nah, dari sinilah Imam Bukhari itu berpendapat berdasarkan hadis ini kali Imam Bukhari yang namanya Nabi Khidir sudah wafat. Karena ketika Nabi mengatakan seperti itu, Nabi Khidir masih hidup. Apa maksudnya? Nah, masih hidup. Cuma ditentang, jangan begitu. Yang dimaksud Nabi mengatakan orang yang malam ini masih hidup tidak akan hidup 100 tahun lagi itu maksudnya di negara-negara Mekah itu, di Madinah itu bukan semuanya. Jadi waktu itu enggak di Mekah Madinah. Makanya Nabi Khidir masih hidup. Nah, terbukti coba dalam manaqib itu kan si Abdul Qadir Jailani ya kan ketemu Nabi Khidir. Banyak para wali-wali ketemu Nabi Khidir. Itu untuk mematahkan pendapatnya Imam Bukhari bahwa yang dimaksud ini adalah malam itu di negara Mekah Madinah, tidak menyangkut semua negara. Berarti Nabi Khidir waktu itu kan dari situ. Nah, berarti makanya Nabi Khidir itu masih hidup. Nah, maka Nabi Khidir masih hidup. Nah, orang ini gini ya. Ini saya itu sering. Ya, yang namanya pendapat bisa juga ya.
Jadi Buya Yahya yang sering apa? Buya Yahya yang terkenal yang sering ke Selang itu kan sering bilang Cendra itu kan sering mengutarakan orang yang hidup malam ini, ya kan, yang masih hidup tidak akan 100 tahun lagi hidup. Itu maksudnya beliau dari sini. Paham maksudnya kan? Jadi Buya yang sering bilang Pak Cendra dulu ada orang Cianjur kan. Nah, yang beliau Jamat Abad itu kan sering. Jadi yang malam ini hidup tidak akan 100 lagi masih hidup. Ini maksud ini, padahal kalau secara khusus maksud ini adalah Nabi pada zaman itu. Bisa juga Pak Rojab sekarang hidup tahu masuk baru umur 150-an kan berarti masih lebih. Yang Pak Rojab belum sampai 50 gitu. Cuman ada yang memahami kayak tadi. Ya memang secara umum kenyataannya ya bisa benar karena umur sekarang ini 150 itu kan jarang. Ya, kita yang hadir misalkan seperti ini kita ngomong, yang hadir ini tidak akan 100 tahun lagi hidup. Ya bisa mungkin karena orang sekarang umur 150 tahun itu kayak mau sekarang aja lah kata Pak Arjo lah boyo ini apa urang tidak Pak Arjo. Lah ada yang apa? Ada yang gula, ada yang kopi macam-macam, wes. Wah, Mas, ada yang gula, ada yang kopi kan. Babu waktu isya, buat menerangkan waktu isya, idat stama apabila kumpul anasu siapa manusia, au ta'akhoru atau lambat siapa nas. Qala berkata Bukhari kata sana Muslim ibnu Ibrahim qala Muslim kata Nasubah an Sa'd ibn Ibrahim an Muhammad ibni Amrin wa bermula Muhammad itu ibnul Hasan ibnu Aliin. Qala berkata siapa Muhammad Sa'al natanya siapa saja Jabir ibnu Abdillah an sholatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maqala maka berkata siapa Jabir karena ada siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu yusolli sholat siapa Nabi al-duhur pada duhur bila jiwa di waktu panas di awal waktu maksudnya kan wal asro dan surat yang pada asar wasamsu kali matahari itu khayatun masih terang benderang masih sinarnya masih kuat wal maghribah dan surat siapa pada maghrib tidak wajibat apabila sudah wajib apa maghrib berarti awal waktu wal isya'a dan surat siapa Nabi pada isya ini kini idza kathura apabila banyak anasu siapa sahabat nas ajala maka mencepatkan siapa Nabi pada isya. Wa idza qallu apabila sedikit siapa nas akhara maka mengakhirkan siapa Nabi pada isya tunda dulu. Wa suka dan sholat siapa Nabi tersebut diwolasin. Nah, di gelap di waktu gelap akhir malam, di waktu gelap akhir malam. Berarti subuh adalah awal waktu. Hanya isya saja Nabi itu kan kadang awal kadang akhir. Ini suatu kondisi. Nah ini dalilnya orang simpang rambutan. Ngono ta yasinan ya usah ya akhir wae lah. Nah ini dalil yang simpang rambutan ya Pak Rojab. Nah, yang penting sholat. Babu fadl isya menerangkan keutamanya isya. Hadatsana Yahya ibnu Bukair qala Yahya hadatsana Ales an Uqail an Syihab an Urwah dari Urwah. Anak Aisyah itu akhbarat memberi kabar siapa Aisyah pada Urwah. Qalat kali berkata siapa Aisyah Aktama mengakhirkan siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lailatan di dalam suatu malam di isya dan isya. Wa dzalika bermula itu atama itu qabla ayyab suwa sebelum hendaknya tersebar al-Islam apa? Islam. Salam yakhruj maka tidak keluar siapa Nabi dari dalamnya untuk sholat isya. Tidak keluar dari dalamnya untuk sholat isya kata yaqala sehingga berkata Umar siapa Umar berkata begini, nama sudah tidur an-nisa'u siapa beberapa orang perempuan wasibyanu dan beberapa anak kecil. Akhirnya faqaraja maka keluar siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala maka berkata siapa Rasul di ahli masjid kepada ahli masjid maksudnya orang-orang yang di masjid mayan tadiru tidak menunggu pada sholat isya biadi sa'aha pada isya biadi sa'ah mayang tadiru tidak menunggu pada al isya sholat isya biadi sa'ah akadun siapa seseorang min ahlil ardi dari penduduk bumi ini ghairakum selainnya kamu semua ghairakum selainnya kamu semua jadi ghairakum selainnya kamu semua apa? Ghairukum ini boleh ghairu, boleh ghairu. Jadi kalau ghairu berarti badal, kalau ghairu itu istisna. Kalau ghairu itu badal lafaz akadun.
Ghaira isna. Anakku suwe. Jadi Siti Aisyah cerita, Rasulullah ini suatu malam ini mengakhiri sholat Isya. Waktu itu kata Siti Aisyah itu Islam bersebar. Nah, Sayyidina Umar luar biasa. Nah, Rasulullah tidak keluar dari dalamnya, sehingga Sayyidina Umar itu begini, wah ini perempuan, nah, anak-anak sudah lama tidur, ayo monggo sholat. Ini yang dibuat dasar orang bangunkan suatu dulu. Sayyidina Umar kan, jadi maksudnya Sayyidina Umar itu cerita, jadi gampangannya para perempuan, anak-anak kecil sudah tidur, maksud sudah puas tidurnya, monggo bangun, monggo sholat, maksudnya gitu. Maka terus Nabi roja, terus Nabi keluar untuk sholat. Nah, dari hadis ini, ahli hadis memberikan penjelasan, oh berarti perempuan, awas, dan anak-anak itu dianjurkan sholat berjamaah di masjid. Nah, ini kan. Jadi gampangannya begini, Sayyidina Umar cerita, ya Rasulullah, ini anak-anak sudah puas, perempuan sudah puas tidurnya, ayo sholat Isya. Ini maksudnya perempuan tadi kan tidur, belum sholat Isya sudah tidur. Nah, kemudian dia bangun rame-rame terus sholat apa? Isya berjamaah. Nah, Rasulullah setelah sholat Isya berjamaah, apa kan mayan tadiruha di dunia ini, selain kamu semua itu enggak ada orang nunggu sholat Isya sampai waktu Irawah. Berarti nunggunya ada dua, ada yang nunggunya sampai tidur, orang sing enggak tidur. Nah, orang ahli hadis itu memberikan pemikiran begini. Kenapa Rasulullah ini kok mengakhirkan sholat Isya seperti ini? Ada rahasia yang luar biasa. Apa rahasianya? Selama orang itu menunggu sholat, dicatat pahala sholat. Coba, cuman ngeterapkan ini apa harus benen apa bisa maksud itu. Bisa monggo gawe jam 3. Kan terusé ibadah tahajud ngono. Atau gak terus ben iya aduh ya sido. Jadi orang itu menunggu sholat, misalkan kita ya menunggu sholat Jumatan kan sampai setengah jam atau berapa itu kita dicatat dapat pahala, kadang dapat pahala sholat. Ini ada rasa gitu. Memang Nabi itu sengaja supaya sahabat ini apa? Dapat pahala menunggu sholat. Ya, yang menyimpulkan seperti itu luar biasa. Qala berkata siapa Imam Bukhari, Hadasana Muhammad ibnu Ala qala Muhammad akhbarana Abu Usama an Buraidah an Abi Burda an Abi Musa qala Abi Musa kuntu ada siapa saya, anaya saya wa ashabi dan beberapa sahabat saya aladina orang-orang qadimu yang datang siapa aladina ma'i bersama saya bisafinati di perahu nuzulan kali beberapa orang yang berhenti misalnya dengan julusan ini jamak yang enggak umum buat julus siapa jalisun jamaknya julusan itu kan enggak umum ini kan nuzulan kali beberapa orang yang berhenti di baki butuhkan ini nama tempat wa nabi kali bermula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu di Madinah Fakana maka ada apa perkara itu ya tanawabu bergantian an Nabi sallallahu alaihi wasallam inda sholat isya kula lailatin dalam setiap malam. Siapa yang bergantian nafarun, siapa kelompok minhum dari Aladina, dari kelompok gantian. Nah, mengikuti sholat isya sama Nabi. Bahwa fakna kebetulan bahwa fakna maka bertepatan siapa saya maka menemui siapa saya an Nabi sallallahu alaihi wasallam bertepatan siapa saya Nabi apa pasti kan bertepatan siapa saya Nabi sallallahu alaihi wasallam aneh saya wa ashabi walau dari bang Nabi ba'du suhli bermula sebagian kesibukan Nabi sibuk tiba di amri dalam sebagian perkaranya Nabi faktamaro maka mengakhirkan siapa Nabi biswa dengan sholat isya. Nah ini barangkali kita ini ada apa ya ada acara apa sehingga bisa sekali-kali bisa diakhirkan. Ini Galileo wong daerah mana Pak Zat? Daerah Pak Zat tinggal. Suara hutan kan? Katab taharo sehingga separuh alailu apa malam. Ada yang mengatakan iftara itu sehingga terang, mengatakan sehingga apa? Separuh, sudah dapat separuh alailu apa waktu malam. Suma kharaja keluar siapa Nabi sallallahu alaihi wasallam, fasolah maka sholat siapa Nabi bihim dengan sahabat dengan nafarun itu. Falamma qadha maka ketika selesai siapa Nabi sholat Nabi
Qala maka berkata siapa Nabi liman kepada orang hadara yang hadir siapa man hu pada Nabi. Ala risikum menetapilah kamu pada pelan-pelan kamu semua. Ala risikum menetapilah atas keadaan kamu semua. Maksudnya pelan-pelan ya musuh. Ala risikum menetapilah kamu atas keadaan kamu semua atau pelan-pelan kamu semua. Absiru gembiralah kamu semua inna min nikmatillah. Sungguhnya itu sebagian daripada nikmatnya Allah alaikum atas kamu semua. Apa anu sungguhnya perkara itu laisa tidak ada akadun siapa seseorang minanasi yang sebagian daripada manusia yusolatu sholat siapa akad hadis saata dalam ini saat ghairukum selain kamu semua. Auqala atau bersabda siapa Nabi masola tidak sholat hadis saata dan saat akadun siapa seseorang ghairukum selain kamu semua. La yadri tidak tahu siapa Abu Musa. La yadri tidak tahu siapa Abu Musa. Ayal kalimat ini pada mana dua kalimat. Jadi masalah hadis sholat akadun ghairukum atau laisa akadun minanasi sholli hadis sa'a itu. Ayal kalimat ini pada mana dua kalimat. Qala berkata siapa Nabi. Qala berkata siapa Abu Musa. Akhirnya farojakna maka kembali siapa kita saya. Farfarikna maka gembira siapa kita. Bima sebab barang sami'na yang mendengar siapa kita menurut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah ini menunjukkan bahwa dalilnya sholat isya itu ada yang mengatakan di akhir itu lebih utama karena nunggu sholat itu sendiri nikmat yang luar biasa atau pahala yang luar biasa. Sehingga ketika sholat ini Abu Musa mengikuti sholat Nabi yang di isya yang di akhir malam ke tengah malam ini kan di tengah malam iftaro lain tengah malam itu Nabi mengatakan laisa akadun minan nas. Jadi ala risikum absiru inna min nikmatillahi alaikum anna laisa akadun minan nas yusolli hadis saat. Pokoknya itu gembira. Ini nikmat Allah segede. Tidak ada selain kamu semua yang saat ini sembahyang. Tak betul kabeh. Kamu sholat, kan? Kabeh turu, kabeh. Kamu sholat. Luar biasa. Bahkan satu riwayat masolah hadis saata akadun ghairukum. Pokoknya jam sak ini nggak ada orang sholat kecuali kamu inilah. Makanya Abu Musa, wah, gembira dia, alhamdulillah. Berarti kami termasuk orang istimewa. Orang sama tidur kami sholat. Orang sama tidur kami sholat. Tapi nunggunya itu nunggu itikaf atau tidur. Nah ini ada dua macam tadi. Ada yang sambil tidur dulu, nggak mau kayak Pak Anas Sibian wan Nisa, yang tidur. Ono sih enggak, nunggu masjid. Sambil keset, sambil. Jadi saya nunggu macam-macam. Saya nunggu macam-macam. Babu ma ayada babu ma yukro yang dimakruhkan apa ma minan naumi dari tidur qabla isya sebelumnya isya. Babu ma ayada babu yukro yang dimakruhkan apa ma itu dibayani minan naumi nyatanya tidur qabla isya dalam sebelum sholat isya. Hadatsana Muhammad ibnu Salam qala Muhammad akhbarana Abdul Wahab As-Saqafi qala Abdul Wahab hadatsana Khalid Al-Khadda an Abi Minhal an Abi Barzah an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu yakrau enggak senang siapa Nabi an-nauma pada tidur qabla isya. Nah, sebelum sholat isya wal hadisah dan bercakap-cakap ba'da setelahnya isya. Maka tadi yang tidur itu kan adalah asibyan wan nisa, aku gak puha. Sini harus kapat yo, terus saya gak turu. Macam-macam harus kitab, orang banyak kan. Nah, Nabi itu enggak senang tidur sebelum sholat isya. Wal hadisah berarti Nabi itu gak senang. Bar isya kok ngobrol gak senang. Alasannya begini. Karena ngobrol saat isya ini dikhawatirkan nanti gara-gara ngobrol kemalaman terus subuhnya ngawuran. Itu ngawuran. Ini dikhawatirkan. Nah, kecuali kalau ngobrolnya ini mudakaro kayak parojon sampai jam 2, jam 3 malam minggu kan. Mudakaro itu gak masalah. Nah, barang cakape Pak Taklani wah bagus. Kemana-mana Pak Taklani kan. Kalau Pak Rojab iya bagus mudakaro ilmu ya. Jadi Nabi gak senangnya itu nanti ngobrol malam terus subuhnya aura-auran atau langsung subuh turu wis. Wae nyambut gawe mesti esuk kan wae ngulang, tahu jam-jam tangi mergo karipang.